Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma. Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi ayyahdurun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hadza basairu linnas wa hudaw wa rahmah liqaumi yuqinun. Yang artinya, Al-Qur'an ini adalah pedoman bagi manusia, petunjuk dan rahmat bagi kaum yang meyakini. Surat Al-Jasiyah ayat 20. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita masih tetap untuk podcast Quran Bil Quran, podcast Nurun ala Nur, cahaya di atas cahaya. Di sini kita akan membahas yang sangat spektakuler, yaitu tentang dahsyatnya Al-Quran. Alhamdulillah pula siang hari ini telah hadir para bintang tamu kita, para ustadz. Untuk memperkenalkan, saya persilahkan kepada Ustazah Yuli Halim. Alhamdulillah kita sudah kedatangan para bintang tamu, para tamu yang sudah hadir pada hari ini. Yang pertama ada Ustazah Mimi. Alhamdulillah, terima kasih Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi Yang wabarakatuh. kedua ada Ustazah Masani. Alhamdulillah, terima kasih Ustazah Waalaikumsalam atas warahmatullahi kedatangannya. wabarakatuh. Tamu kita berikutnya ada Ibu Nur Asia. Masya Allah. Waalaikumsalam Terima kasih atas warahmatullahi kedatangannya wabarakatuh. Ibu. Dan tamu kita yang terakhir ada Ibu Hapsi. Masya Allah. Alhamdulillah. Terima kasih Waalaikumsalam atas warahmatullahi kedatangannya Ibu. Dan narasumber kita hari ini, wah ada yang spesial nih Masya Ustazah. Allah, Pak Ustaz. Kita ada narasumber yang Kedua ya. Kedua. Ya, selain Pak Kiai Haji Baik. Najamuddin Siddiq. Yang pertama ada Kiai kita Bapak Dr. Andes Haji Najamuddin, dan narasumber yang kedua ada Ustadz Ella dan ada Gus Bahar, Masya Allah. Dan ada kedatangan juga kita Ustadz Kelani, Masya Allah. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kedatangannya para tamu. Seperti biasa podcast kita akan dipimpin oleh Ketua Yayasan Hazanah Kebajikan Bapak Kiai Dr. Andes Haji Najamuddin Siddiq. Kepada Pak Kiai kami persilakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika Rabbi ayyahdurun. Rabbi anzilni munzalan mubaraka wa anta khairul munzilin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi irhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi irhamhuma kama rabbayani shaghira. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berada di kawasan Yayasan Hazanah Kebajikan di Pondok Cabe. Yayasan Hazanah Kebajikan itu membawahi 4 lembaga sekolah. Yang pertama adalah SD. Alhamdulillah SD tahun depan ini SD akan pengembangan bilingual, kelas baru bilingual. Dan alhamdulillah SD maju, dan juga mudah-mudahan harapan kita juga mohon doanya supaya SD kelas bilingualnya juga makin maju juga. Yang kedua adalah MTS. MTS ini sudah lama majunya, dan sudah ada juga kelas bilingualnya juga. Dan yang ketiga adalah SMK. SMK juga alhamdulillah maju juga. Mudah-mudahan makin maju lagi di masa-masa akan datang. Dan yang keempat, Madrasah Aliyah. Madrasah Aliyah itu sama kayak SMA.
juga maju juga sekarang. Maju juga, alhamdulillah. Nah, di samping 4 lembaga sekolah, ada juga boarding school. Anak-anak yang tinggal di asrama. Jadi anak yatim, yatim piatu itu tinggal di asrama. Di asrama itu mereka free. Dan juga di sekolahnya juga free. Kecuali kalau ada anak-anak orang tuanya ada ya, maka dia free di asrama tapi di sekolah bayar. Ada lagi kita punya gedung tahfiz. Gedung tahfiz itu khusus untuk tahfiz saja itu. Jadi dia gedung spesial ya. Ada lagi ekonomi umat supaya anak-anak juga bisa belajar berdagang satu saat nanti. Ya ada jual beli, ada yang ngambil ini, ngambil itu di lingkungan kita ini. Ada lagi produksi roti. Yang produksi roti ini sudah tiap hari produksi. Kenapa dimakan oleh ibu-ibu yang pengajian di sini? Dan ada lagi juga kebun singkong. Sudah produksi juga kebun singkongnya juga. Dan ada lagi perikanan juga sudah produksi. Terakhir kita produksi ikan lele, 3.000 lele. Jadi anak-anak bisa masak lele 10 kali ya. Dan ada lagi Wisma ini. Wisma ini adalah tempat kita podcast, tempat kita ngaji offline, dan juga di sini dihuni oleh 13 DTP. DTP itu Destiny to Paradise. Jadi kalau bahasa Arabnya Ahlul Jannah, ahli surga. Dan mereka di sini, ya alhamdulillah juga mereka di sini juga free, ya kita beri makanan, tapi syaratnya satu aja, sholat 5 waktu, sholat tahajud. Dan di tempat ini juga kalau malam-malam ada anak-anak yang bukan TPA. Dan juga sering juga digunakan oleh guru-guru yang dia diskusi agama di tempat ini. Nah, itulah kira-kira pengenalan tentang Khazanah Kebajikan. Baik, Masya Allah. Alhamdulillah, terima kasih Pak Kiai. Baiklah Pak Kiai, pada siang hari ini kita akan bahas tentang apa tadi? Dahsyatnya Al-Quran atau rahasia di balik Quran. Pak Nah, Masya Allah. Kepada Pak Kiai sebagai narasumber kami persilakan. Ya, alhamdulillah memang Quran ini, ya saya mengatakan Quran itu so beautiful. Indah sekali itu Quran itu. Tapi memang terasa indah Quran itu kalau kita sering baca. Sering baca dan kita hayati, kita pikirkan. Baca lagi, hayati, pikirkan. Satu contoh nih. Di surat 3 ayatnya 7. Al-Imran ayat 7. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dialah yang menurunkan kitab Al-Qur'an kepadamu Muhammad. Di antaranya ada ayat-ayat yang muhkamat. Itulah pokok-pokok kitab Al-Qur'an, dan yang lain mutasyabihat. Adapun orang-orang yang di dalam hatinya condong kepada kesesatan, mereka mengikuti yang mutasyabihat untuk mencari-cari fitnah dan untuk mencari-cari takwilnya. Padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah. Dan orang-orang yang ilmunya mendalam berkata, kami beriman pada Al-Quran. Semuanya dari sisi Tuhan kami. Tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang yang berakal. Shadaqallahul azim. Nah, jadi Allah kasih tahu Quran ini adalah terdiri dari dua bagian nih. Dua bagian. Satu bagiannya ayatnya mutasyabihat. Arti mutasyabihat itu nyata, jelas, ini halal, ini haram. Halal, haram. Udah itu. Orang misalnya, oh haram babi, surat sekian-sekian. Oh haram syirik, musyrik, berzina, surat sekian-sekian. Itu namanya mutasyabihat. Ada lagi isi Quran itu muhkamat. Arti muhkamat itu yang samar. Jadi kalau kita nggak pikirkan pelan-pelan apa sih maksudnya ini. Nah Allah katakan yang muhkamat ini nggak ada yang tahu kecuali Allah yang tahu. Nah kalau begitu gimana caranya ya?
Jadi hanya yang tahu itu Allah. Berarti kita bisa nggak tahu kan? Mungkin maksudnya yang mutasyabihat Apa? agak ketukar tadi kali. Yang muhammad, yang kedua mutasyabihat. Muhkamat yang jelas, nyata. Pertama ya. Pakai terbalik. Halal, Iya haram. tadi. Iya tadi. Pakai terbalik. Oh terbalik ya. Muhkamat yang Mutasyabihat malah yang apa jelas namanya? bagi Yang kita. yang jelas, yang halal, haram tuh muhkamat. Kalau yang mutasyabihat itu yang perlu pemikiran sih, dibaca lagi. Cuma di sini kalau kita perhatikan tidak ada orang tahu kecuali Allah. Bagaimana kita mau tahu dong? Ini rahasianya Pak ya. Nah itu rahasianya tuh. Tapi jangan kita bingung. Kan Allah katakan nggak ada yang tahu kecuali Allah. Bagaimana rahasianya? Allah bilang mintalah sama Allah, maka dikasih doanya di ayat selanjutnya. Situ rahasianya. Silakan Ibu Hapsi. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya baca surat Al-Imran ayat 8 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mereka berdoa, "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau condongkan hati kami kepada kesesatan setelah Engkau berikan petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisimu. Sesungguhnya Engkau Maha Pemberi." Shadaqallahul azim. Jadi di sini berarti kan yang tahu hanya Allah nih. Lah berarti kita mesti minta sama Allah dong. Makanya sering kita baca ya ini. Disuruh oleh Allah, kalau kamu tahu doalah ini. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Jadi kita apa? Rabbana hab lana min azwajina. Sorry. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Jadi kalau kita lihat ini, ya Allah itu suruh kamu minta sama yang tahu artinya. Nah disitulah kayaknya rahasianya Quran tuh. Udah dikasih tahu nih. Nah kenapa kita mengambil ini? Apa alasan kita kok bisa mengambil kayak begini? Alasan kita karena Allah kasih tahu nih Al-Quran ini di surat 6, 115, 116. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan telah sempurna firman Tuhanmu Al-Quran dengan benar dan adil. Tidak ada yang dapat mengubah firman-Nya, dan Dia Maha mendengar, Maha mengetahui. Dan jika kamu mengikuti kebanyakan orang di bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Yang mereka ikuti hanya persangkaan belaka, dan mereka hanyalah membuat kebohongan. Shadaqallahul azim. Nah, jadi Allah katakan, Allah sudah kenalkan ini Quran ini Allah katakan sempurna. Berarti kalau ada orang mengatakan, oh baca Quran aja nggak sempurna, berarti dia menentang ayat ini dong. Meragukan. Nah yang kedua, Allah katakan Quran ini bukan saja sempurna, tapi Quran ini dia juga benar. Sempurna, benar. Bukan saja dia sempurna benar, tapi dia juga adil. Bukan saja dia sempurna benar adil, tapi dia tidak akan pernah berubah-ubah. Final book, artinya buku yang terakhir tidak akan pernah berubah-ubah sampai hari kiamat. Nah kalau seandainya kamu mengikuti pendapat manusia, tidak kamu kembalikan kepada Allah, pendapat manusia itu bisa praduga, bisa prasangka, dan bisa juga dusta terhadap ayat-ayat Allah. Masya Allah. Kirata. Iya, betul. Nah jadi makanya kalau kita Quran hebat sekali, Masya Allah. Kita ambil contoh satu lagi nih. Kita ambil contoh lagi. Surat 3528. 3528. Ustadz Elan, silakan. 3528.
Ini sering dibaca tapi baru terus di pengertiannya. Insya Allah. 3528 ya. Itu karena ente ustadz, saya berteruskan. Kalau ustadz belum tentu nih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan demikian pula di antara manusia, makhluk bergerak yang bernyawa dan hewan-hewan ternak ada yang bermacam-macam warnanya dan jenisnya, dan di antara hamba-hamba Allah yang takut kepadanya hanyalah para ulama. Sungguh Allah Maha Perkasa, Maha Pengampun. Nah, jadi kita lihat ayat ini. Jadi Allah katakan sebagian dari ciptaan Allah itu manusia, benar kan? Ya. Binatang ternak, benar juga kan? Ada binatang ternak itu yang melata, ada yang binatang ternak, ada yang melata, ada yang tidak melata. Tapi yang paling hebat itu di sini Allah kasih tahu sesungguhnya yang paling mulia di mata Allah itu adalah ulama. Allah itu sampai maha penyantun, pengampun kepada para ulama itu. Nah kita kan karena Quran yang Allah katakan tadi sempurna, nggak mungkin juga dia suruh kita bingung apa ini ulama ini. Nah Allah katakan kalau kamu ingin jadi ulama, mau dia laki, mau dia perempuan, mau jadi ulama nih, udah baca aja ayat selanjutnya, amalin ayat selanjutnya kalau mau jadi ulama. Silakan Pak 29:30-nya. Kailani. Ya, baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah, yaitu Al-Quran, dan melaksanakan sholat, dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka, secara diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi. Jadi kalau kita lihat di sini bahwa jadi kalau orang itu mau jadi ulama, Allah katakan inilah makhluk yang paling mulia, ya tinggal kamu kerjain aja 3 ini. Kamu selalu mengaji, tapi jangan lupa baca artinya biar paham. Kedua, kamu sholat minimal 5 waktu, apalagi kalau tahajud terus. Yang ketiga, menginfakkan sebagian rezeki yang Allah berikan pada kamu itu. 3 ini kamu amalkan. Ini 3 syarat ulama ini kamu amalkan. Masih ditambah lagi Allah katakan bukan saja kamu jadi ulama, tapi malah kamu tidak akan rugi hidup ini. Berarti kalau nggak rugi, untung dong. Siapa orang mau rugi hidup ini? Nggak ada kan? Udah ulama, dia juga untung. Ada lagi pahalanya besar. Ada lagi diberikan oleh Allah karunia. Karunia itu ya kemakmuran. Ada lagi Allah Maha Pengampun atas dosa kesalahannya. Ada lagi Allah mensyukuri perbuatannya. Masya Allah. Ulama itu. Nah kalau misalnya kita katakan ulama nih bukan dari Allah nih. Misalnya kita ketemu sama orang Malaysia. Syarat ulama untuk orang Malaysia, ini 1, 2, 3, 4. Tanya lagi syarat ulama orang Indonesia. Oh Indonesia nggak begini, kata ini syarat ulamanya nih 1, 2, 3, 4, 5. Tanya sama ulama Singapura. Wah nggak begitu, hanya 1, 2, 3, bingung kita. Tapi kalau syarat ulama yang dari Allah ditanya orang seluruh dunia ini pasti tahu orang. Oh itu. Cuman masalahnya rahasianya sampai nggak ya ke situ. Kayak itu Quran itu sangat indah sekali itu, masya Allah. Oke, berarti kalau yang sudah mengaji, sholat dan infak itu udah bisa disebut ulama. Selama dia mengamalkannya, dia udah paham, mengamalkannya ulama itu. Misalnya bisa juga ulama Ani Muhali, wah bisa itu. Ulama Yuli Halim, wah mantap. Ulama Mimi coba. Ulama apa Ustazah Masani. Ulama Bu Hasbi gitu. Ulama Habsi ya. Ulama Nur Asia. Iya itu. Nah jadi banyak yang sebetulnya kita itu setelah kita baca lagi Quran, Masya Allah. Quran itu dahsyat sekali itu. Kita lihat lagi nih contoh yang lain lagi nih. Di surat 20. Surat 20, 113. Silahkan. Ayatnya 113.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan demikianlah kami menurunkan Al-Quran dalam bahasa Arab. Dan kami telah menjelaskan berulang-ulang di dalamnya sebagian dari ancaman agar mereka bertakwa. Nah, Atau agar Al-Quran itu memberi pelajaran bagi mereka. Sadaqallah. jadi Allah kasih tahu di sini. Demikianlah Allah katakan kami menurunkan Al-Quran dalam bahasa Arab, betul. Dan kami telah menerangkan dengan berulang kali, benar kan? Jadi di sini ada, dan di sini ada lagi, di sini ada lagi, di sini ada lagi. Di dalamnya Allah katakan berulang kali, di dalamnya itu sebagian dari ancaman agar mereka bertakwa, agar Quran itu juga menimbulkan pengajaran bagi mereka. Jadi kita pingin dong Quran ini menimbulkan pengajaran. Maka Allah kasih tahu, kalau kamu ingin menjadi Quran itu menimbulkan pengajaran, di ayat selanjutnya. Ya, sekarang baca surat Toha ayat 114. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fata'ala Allahul malikul haqq. Wa la ta'jalu bil Qur'ani min qabli ay yuqda ilaika wahyu. Wa qur rabbi zidni ilma. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Maka Maha Tinggi Allah, Raja yang sebenar-benarnya, dan janganlah engkau Muhammad tergesa-gesa membaca Al-Quran sebelum selesai diwahyukan kepadamu. Dan katakanlah, ya Tuhanku, tambahkanlah ilmu kepadaku. Nah, jadi Allah katakan di sini kita lihat ini. Setelah Allah ngasih tahu Quran ini menimbulkan pengajaran. Jadi dengan kita ngaji, kita jadi dapat pelajaran, dapat pengajaran dari Allah langsung nih. Nah, makanya Allah katakan Maha Tinggi Allah yang punya kerajaan. Yang dia punya kerajaan yang kebenaran. Makanya Allah katakan janganlah kamu membaca Quran itu tergesa-gesa. Apalagi sebelum diturunkan sempurna, jangan tergesa-gesa. Kita udah diturunkan ini aja, Allah suruh kamu jangan baca Quran tergesa-gesa sebelum diwahyukan. Cuma bagaimana nih supaya kita ini dapat pengertian dari Quran ini, supaya kita dapat pengertian dari Quran ini, maka Allah kasih tahu lagi, kamu minta sama Allah lagi, Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma. Nah, saya nggak berani merubahnya ini karena Quran, karena ada juga orang Rabbi zidna ilma warzukna fahma, kan dari segi bahasanya sih benar, cuman kan nggak mungkin Allah itu kurang pintar. Allah itu kan Allah itu udah lebih maha pintar kan, ya udahlah disuruh oleh dia doa Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma aja. Kenapa? Ya memang itu untuk kita itu untuk dirinya sendiri. Nah, jadi berarti kalau dia ingin berarti memahami Quran, Quran itu menjadi indah dia bawakan, mesti nih baca ini. Kayaknya hampir tiap hari kan saya baca nih. Rabbi zidni ilma. Saya kalau Quran disuruh oleh Allah enggak. Karena Allah bilang, kamu baca nih, Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma. Nah, di samping kita baca juga ini juga, mesti juga ada jihadnya kita itu. Jadi ngaji itu ada jihadnya. Ngaji itu kita punya kemauan yang kuat. Kalau kita nggak punya kemauan yang kuat, nggak bisa kalah nanti sama setan. Makanya Allah sampaikan di ayat selanjutnya. Silakan Bu Ustazah Helmianti. 115. Ya. 115. Baik, saya akan membaca surah At-Toha di ayat 115. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sungguh telah kami perintahkan Adam dahulu agar tidak mendekati pohon keabadian, tetapi dia lupa dan kami tidak mendapati padanya tekad yang kuat untuk menjauhi larangannya. Jadi kalau kita mau benar ngerti Quran ini harus ada tekad yang bulat. Kita punya tekad yang bulat, saya harus ngaji, pagi ngaji, malam ngaji, pagi ngaji, malam ngaji. Doanya dikasih tahu, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Dikasih tahu lagi doanya, Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma.
nanti Allah akan berikan itu pengertian Quran itu. Gimana Pak Ustadz lah? Dahsyat. Wah, luar biasa. Luar biasa. Makanya kan kalau kita ngaji lagi, memang Quran itu membawakan suatu keberkahan yang luar biasa. Cuman memang dia yang paling intens itu kalau kita ngaji seperti ini, setiap hari ngaji, besok kita ngaji lagi, besok kita ngaji lagi, nanti baca sekali nuansanya itu beda lagi. Kita udah tahu di ayat itu, nuansanya beda lagi gitu. Ada nggak Pak Kiai perintah dalam Al-Quran itu untuk selalu membaca Quran? Kita kan biasanya membaca Quran, nanti aja deh setiap malam Jumat, hari Jumat, atau nanti nipsu Sa'ban gitu, kebanyakan orang, atau nanti bulan Ramadan. Ada nggak perintah di Al-Quran itu suruh setiap hari baca Quran? Enggak, sebetulnya di Quran itu bahasanya dia bukan begitu. Bahasanya kamu itu harus baca. Nah kalau kita baca ini Quran ini, berarti Allah itu langsung menjadi guru kita tuh. Coba lihat surat 96 1 sampai 7 itu. Silakan Ibu Nur Asia. Baik, saya baca Quran surat Al-Alaq ayat 1 sampai 7. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha mulia, yang mengajar manusia dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Sekali-kali tidak. Sungguh, manusia itu benar-benar melampaui batas apabila melihat dirinya serba cukup. Shadaqallahul azim. Nah, kalau kita lihat ini kan ayat yang pertama turun nih. Bacalah Quran dengan nyebut nama Tuhanmu. Tuhanmu yang mana yang telah menciptakan kamu. Bacalah kamu dengan baca Quran dengan nyebut nama Tuhanmu. Tuhanmu yang mana yang telah menciptakan kamu dari segumpal darah. Jadi kalau kita lihat ini baca. Allah sampai katakan Allah nanti akan mengajarkan kepada kamu apa yang tidak kamu ketahui. Masya Allah. Dengan kita ngaji, jadi kita banyak jadi sesuatu yang kita tidak tahu menjadi tahu. Pak, kalau dalam hadis nawiru buyutakum bitilawatil Quran. Masya Allah. Hiasilah rumahmu itu dengan membaca Al-Quran. Betul itu. Jadi rumah kita itu dibuat bercahaya. Haji, betul, bukan betul sekali, betul berkali-kali. Masya Allah. Insya Allah. Dan memang sebetulnya Quran itu memang juga cahaya juga dia. Jadi orang makanya kalau orang sering baca Quran, mukanya otomatis bercahaya. Karena di dalam surat 4 ayatnya 174. Kan Ibu Hapsi 74. ya 417. Baik, saya baca surat 4 An-Nisa. Ya. An-Nisa ayat 174. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai manusia, sesungguhnya telah sampai kepadamu bukti kebenaran dari Tuhanmu, Muhammad dan mukjizatnya, dan telah kami turunkan kepadamu cahaya yang terang benderang, Al-Quran, yaitu Al-Quran. Adapun orang-orang yang beriman kepada Allah dan berpegang teguh kepada agamanya, maka Allah akan memasukkan mereka ke dalam rahmat dan karunia darinya, surga, dan menunjukkan mereka jalan yang lurus kepadanya. Nah, jadi makanya kalau kita lihat ini, Quran ini Allah katakan cahaya, bukti kebenaran, mukjizat yang paling besar itu adalah Quran. Dia adalah cahaya. Barang siapa yang berpegang teguh dengan Al-Quran ini, dia beriman beramal soleh dan dia berpegang teguh dengan Quran ini, niscaya
Allah akan masukkan dia ke dalam surga. Dan dia selalu dituntun oleh Allah ke jalan yang lurus sekali. Dan ini buat semua orang Pak Kiai ya. Semua orang. Selagi dia mau mengamalkannya, Ya, mendapatkan jalan yang lurus ini. udah pasti kalau dia mengamalkannya. Cuman masalahnya kan begini nih. Di surat 96 tadi Allah kasih tahu. Kalla innal insana laithu. Sayang, kadang-kadang manusia itu dia menganggap bahwa dirinya itu udah lebih pintar daripada Allah. Sehingga dia nggak mau baca Quran lagi. Nah, dengan dia mau baca Quran lagi, akhirnya udah Allah kan bilang kalau kamu mengingkari Quran ini, aku gembok hatimu itu. Tapi kalau kamu berusaha betul nih dengan doanya, dengan usahanya, dibuka lagi. Banyak yang kadang-kadang itu kita itu tidak terpikirkan dari jawabnya itu, tapi langsung kayak ada seret. Kayak dibimbing Pak. Iya. Dibimbing oleh Allah ya. Ya, satu contoh nih. Saya di Makassar. Masjid itu masjid dekat rumah Yusuf Kala. Pak Yusuf Kala itu masjid gede, masjid raya. Masjid Agung. Ya. Jadi jemaahnya banyak, 500-an. Bapak-bapaknya sedikit, 1, 2, 3, 4 gitu. Jadi tiba-tiba kita habis ngaji, ada ibu-ibu yang tanya tentang sholat khusyuk. Nah, saya bilang gimana nih? Khusyuk ini harus kita jawab dengan Quran ini. Kalau kita nggak jawab dengan Quran, nanti kita tidak menyampaikan Quran di sini. Nah, kepikiran langsung oleh saya, langsung coba lihat surat 2, ayatnya 45-46. Baik, saya baca surat Al-Baqarah ayat 45 dan 46. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Dan sholat itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk, yaitu mereka yang yakin bahwa mereka akan menemui Tuhannya dan bahwa mereka akan kembali kepadanya. Sadaqallah. Sadaqallah. Nah, padahal itu kan spontanitas saya tuh. Jadi begitu dia ngomong begitu, saya bilang buka surat 45-46. Di 45-46 ini kan Allah suruh kita, kamu itu disuruh sholat dan sabar kan? Tapi Allah kasih tahu juga sholat dan sabar itu sungguh berat. Berat itu. Allah kasih tahu bagaimana nih supaya kamu nih nggak berat sholat ini. Khusyuk tapi nggak berat juga. Allah kasih tahu kalau ada orang yang yakin bahwa dia akan bertemu dengan Allah, pasti khusyuk dia. Apalagi kalau ada orang saya dikasih tahu oleh Allah, usia kamu tinggal 3 hari lagi, pasti khusyuk. Wah, dia ke mall nggak mau lagi, gue udah mau mati katanya, tinggal 2 hari lagi coba. Pastilah, wah mungkin sholatnya, alhamdulillah. Nggak akan mikirin dunia lagi. Udah nggak mikirin dunia lagi. Nah kebetulan yang samping saya ini adalah ternyata dosen UIN. Sudah 25 tahun di Mesir dan jadi dosen juga udah lama. Dia tanya ke saya, Pak Ustaz, kapan Bapak pulang? 9 minggu. Bisa nggak dimundur sekali lagi? Tapi nginapnya di rumah saya. Saya bilang nggak bisa Pak Ustaz karena kita udah ditunggu juga di Jakarta. Saya itu yang saya salut itu saja. Kok bisa nunjuknya kayak ini nih? Dan setelah kita pikirkan ya iya juga dong. Kalau orang misalnya nih udah 3 hari mati kan pasti lah orang khusyuk sekali dia. Khusyuk sekali, masya Allah. Pak Ustadz Elang nih kalau dia misalnya dikasih tahu Allah gitu, dia nggak mikirin lagi mau ganti peci, HBS atau apa banyak. Ya udahlah, pokoknya ngaji aja coba. Nah tapi karena orang itu pikir 20 tahun lagi, 30 tahun lagi, jadi akhirnya sholatnya nggak khusyuk. Jadi salah satu kedahsyatan Al-Quran ini, Quran menjelaskan Al-Quran. Nah itu. Quran bil Quran. Quran bil Quran. Jadi Quran menjelaskan Quran. Dan memang ayatnya juga benar begitu. Kita berani ngomong kayak gitu karena ada ayatnya kan? Di surat 2 Al-Baqarah ayatnya 185. Silakan Pak Kiai Elang.
Surat Al-Baqarah 185. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Karena itu barang siapa di antara kamu ada di bulan itu maka berpuasalah, dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan dia tidak berpuasa maka wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur. Nah, coba kita lihat di ayat ini. Jadi Allah katakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, syahrul Ramadan. Bulan Ramadan itu alladzi unzila fihil Quran. Ramadan itu diturunkan Quran. Sebetulnya Ramadan jadi mulia itu karena ada Quran di situ. Makanya sampai ada orang mengatakan syahrul Quran. Jadi bulannya Quran itu. Dan ternyata benar juga. Jadi kalau kita ini ngaji malam tuh kan biasanya kita kalau ngaji kan sampai jam 10 tuh. Biasanya di bulan Ramadan bisa sampai jam 11.30 sampai jam 12. Padahal jam 3 mesti bangun lagi. Kayaknya kok kayak ada support dengan puasa itu. Kayak ada satu dorongan yang kuat sekali kita puasa itu. Nah, jadi Quran ini yang katakan syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Wa bayyinatin minal huda, dan penjelasan dari petunjuk itu. Dan satu lagi furqan, pembeda yang baik dan yang buruk. Masya Allah. Kayaknya kalau orang sia-siakan aja Quran ini sayang sekali. Pak Kiai, mengapa di dalam Al-Quran itu terdapat ayat-ayat yang berulang-ulang, Pak? Kenapa dia terdapat ayat yang berulang-ulang? Mari kita lihat suratnya 39, ayatnya 27, 28. Silakan Pak Ustadz Kailani. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Az-Zumar ayat 27 dan 28. Dan sungguh telah kami buatkan dalam Al-Quran ini segala macam perumpamaan bagi manusia agar mereka mendapat pelajaran, yaitu Al-Quran dalam bahasa Arab. Tidak ada kebengkokan di dalamnya agar mereka bertakwa. Shadaqallahul azim. Lihat Al-Quran ini, Quran ini diturunkan ini isinya itu berulang-ulang. Dan diberikan contoh juga, contohnya juga itu sampai anak kecil pun tahu contohnya itu. Untuk apa? Allah katakan supaya Quran ini menimbulkan pelajaran bagi kamu. Nah, memang dia berbahasa Arab, tapi bahasa Arabnya bahasa Arab tinggi ini. Jadi kromo engge ini, bukan kayak bahasa Arab yang pada di Mekah, Madinah itu kan pasar ya. Tapi bahasa Arab Quran itu tinggi sekali. Nah, biasanya yang menggunakan bahasa Arab Al-Quran ini itu kayaknya orang Syria tuh. Saya temuin orang Syria tuh dia menggunakan Quran yang bahasa tinggi ini. Nah, itu satu. Yang kedua, kenapa sih dia diulang-ulang itu? Allah tuh tahu. Kadang-kadang orang itu kan dia lagi ngaji, pikirannya meleng kemana. Nanti ketemu lagi lihat ini nih. Lagi ngaji ini atau lagi ngaji, dia lagi dapat WA siapa, jawab sebentar. Bisa begitu kan? Fokus ya. Nah, tapi Allah kasih tahu ya. Makanya sebenarnya Quran ini rahasianya itu Masya Allah. Sampai kalau kamu tetap istiqomah baca Quran terus, ngaji Quran terus, kamu nanti akan dapat kepahaman yang luar biasa. Nah, makanya Allah gambarkan nih di ayat yang 29-nya nih. Silakan Ustazah Yuli Halim. Az-Zumar surat 39 ayatnya 29. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah membuat perumpamaan, yaitu seorang laki-laki hamba sahaya yang dimiliki oleh beberapa orang yang berserikat yang dalam perselisihan, dan seorang hamba sahaya yang menjadi milik penuh dari seorang saja.
Adakah kedua hamba saya itu sama keadaannya? Segala puji bagi Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Sadaqallah. Hampir jemaah Zoom bingung semua dengan ayat ini. Kok ceritanya tadi Quran, habis itu Quran, kok dia berikan umpama dengan hamba saya. Satu hamba saya yang punya majikan satu lagi hamba saya majikannya banyak, berantem lagi nih. 5 majikannya tapi berantem 5. Satu lagi punya hamba saya tapi majikan cuma 1. Nah, kemana larinya ke Quran? Jadi Allah katakan, berarti kalau kamu misalnya mau aman hidup di dunia, bacalah Quran. Satu aja. Baca Quran, kaji Quran. Apa yang diperintahkan Allah, kerjain. Larangan Allah, jauhkan. Coba, selamat dia. Tapi ada lagi misalnya orang, dia baca buku ini lagi, baca buku ini lagi, baca buku ini, dan buku satu sama lain saling bertentangan. Bingung dia, mana yang benar nih. Nah, makanya Allah itu menginginkan kita itu sebetulnya berjihadlah kamu dengan Quran. Berjihadlah kamu dengan Quran. Makanya surat 2552 itu kita disuruh jihad pakai Quran itu. Silakan Bu Ustazah Ani Masani. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fala tuti'il kafirina wajahidhum bihi jihadan kabira. Maka janganlah engkau taati orang-orang kafir dan berjuanglah terhadap mereka dengannya Al-Quran dengan semangat perjuangan yang besar. Sadaqallahul azim. Nah, jadi kalau kita lihat ini bahwa sampai Allah katakan kamu jangan ikutin orang kafir. Tapi kamu disuruh berjihadlah dengan Quran, dengan jihad dan kabiro, jihad yang besar. Berarti gitu tuh mesti punya tekad kuat, punya tekad bulat, ngaji, supaya hidup itu nggak bingung, nggak seperti tadi budak, dipunya banyak majikan berantem lagi majikannya. Sementara ini dia nggak, tenang aja dia. Penting ada di Quran, gue sampaikan. Ada di Quran, gue nggak sampaikan. Tenang kan, selamat dia daripada yang tadi itu. Dan Nabi juga Pak bersabda yang disuruh baca itu cuma Quran. Betul. Kan tab-tab lain enggak? Ya. Oleh Rasulullah SAW Iqra'ul Quran. Innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'al yashabi. Masya Allah. Sungguhnya Al-Quran itu adalah, bacalah Al-Quran. Sungguhnya Al-Quran itu akan menjadi syafaat di hari kiamat buat orang yang membacanya, yang belajar. Iya. Nah itu kan mendukungnya Quran kan. Satu lagi hadis lagi, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu, the best of you who learn the Quran and teaches it. Sebaik-baik kamu orang-orang yang ngajarin Quran atau belajar Quran dan mengajarkannya. Sebaik-baik. Bayangin 14,5 abad yang lalu. Quran itu ada tuh, surat 379. Masya Allah, melihat surat 379. 37. Surat 379. Silakan Bu Ustazah Hermian. 379. Surat 339. 379. Oke, sebentar. 339. Baik, saya baca dari surat Al-Imran ayat 79. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak sepatutnya seseorang diberi Alkitab, hukum dan kenabian oleh Allah. Kemudian dia berkata kepada manusia, jadilah kamu para penyembahku, bukan penyembah Allah. Tetapi hendaknya dia berkata, jadilah kamu para pengabdi Allah karena kamu selalu mengajarkan kitab dan mempelajarinya. Sadaqallah. Nah, silakan Pak Ustadz Elang dijelasin penjelasannya. Beliau yang mengeluarkan Al-Quran. Iya. Jelaskan. Silakan Pak Ustadz. Ya, terima kasih ya, pada guru kita semuanya. Jadi itu rahasia juga yang Allah buka. Kalau nggak ada ini kita nggak keluar ayat Pak ya. Betul. Ya, walaupun saya tahu tapi oh ya pas. Ini memang ini namanya generasi Rabbani.
Masya Allah. Jadi kalau Bu Ani Rebana, ini generasi Robani. Tidak AI doang. Generasi Robani itu generasi yang selalu membaca Quran dan selalu mengamalkannya dan mengajarkan. Masya Allah. Gitu. Jadi sudah punya majelis namanya Nurun ala Nurun. Nah yang bergabung ini generasi Robani, Pak. Ya, Masya kan? Allah. Iya. Selalu dan selalu memproduksi ustadz-ustadz baik laki maupun perempuan. Ini ustadznya semua, Pak. Oh udah luar biasa nih, nggak kaleng-kaleng nih. Ya Allah. Itu iya, nggak ada jaim-jaim di sini kan? Nggak ada. Jaim-jaim nggak laku sih. Gak maju deh kalau jadi. Nggak laku jaim-jaim. Jadi itu generasi Robani. Terus satu lagi. Asal jangan rohbani. Iya. Ah. Robani jangan. Padahal selisihnya di rahbani dan rohbani. Robani. Ya. Kalau rahbani itu yang nggak nikah. Nggak nikah itu. Jombloan. Iya. Terus ada satu ayat yang tadi disampaikan terus ingin saya mengelaborasi kalau bahasa sana itu. Yang surah 96 itu. Ya. Coba dibaca lagi coba. Ayat surah 96. 96 1 sampai 5 aja. Sampai 5. Surat 96 1 sampai 5. 1 sampai 5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha mulia, yang mengajar manusia dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Shadaqallahul azim. Ya, terima kasih. Nah, kita fokus di ayat 4 dan 5 itu. Ada kalimat alladzi 'allama bil qalam. Allah itu ngasih ilmu dengan perantaraan kolam. Nah, bahasa pendidikannya itu kalau pengen dapat ilmu, tempuhlah proses pendidikan. Bil qalam itu pendidikan. Tapi kalau Allah pengen ngasih ilmu seseorang, walaupun nggak berpendidikan bisa saja. Itu namanya ilmu laduni. Wujudnya alladzi allamal insana ma lam ya'lam. Allah kasih ilmu ya apa yang mereka tidak ketahui. Jadi jangan khawatir ya. Ketika orang-orang itu asal dia beriman, bertakwa, ngaji, bisa saja ilmunya bisa lebih dari mereka yang menempuh pendidikan yang biasa. Dulu ada, ya. Jadi ada istilah ilmu apa Pak Laduni Pak ya? Nah, Laduni. Dulu ada namanya ketua MPR DPR namanya Kiai Haji Maskur. Itu dia cuma tamat madrasah madrasah bukan madrasah di Ibtidaiyah. Tapi pintarnya orang S3 kalah. Undang-undang itu dulu kan GBHN. Dia yang tahu nih, sudah di situ ada di situ sudah situ. Ada contohnya. Secara SD. Iya. Tapi dia pintarnya melebihi orang yang S3. Buya Hamka. Buya Hamka itu coba. Buya Hamka itu kan Tidak harus pondok pesantren. oh tidak mesti. Tidak mesti. Yang penting dia punya kemauan nggak? Dia punya kemauan, ada yang mendorongnya, ada yang mengajaknya, ada tempatnya, ada tempat prakteknya. Wah, nggak ada yang tidak mungkin. Cuma kayaknya Pak, orang zaman dulu tuh sekolahnya SD kelas 4, 5, tapi bagus, Wah, pinter gitu. Saya punya kenalan nih, saya nggak sebut namanya. Seorang pengusaha besar, tapi dia sendiri tidak tamat SMP. Tapi anak buahnya S3 semua dari Amerika semua. Masya Allah, bilang Dan yang ngomong dia sendiri. Kalau saya yang meraba-raba enggak, dia sendiri ngomong. Itu karena Allah mengangkat derajat. Satu, Allah mengangkat harkat derajat dia. Dan kedua, dia ada kemauan untuk belajar. Dan juga dia dari amal sedekahnya. Jadi pernah satu hari kita ngaji Quran ini di rumahnya dia itu. Dia minta hanya baca artinya. Jadi dari Fatihah 1 bulan itu habis betul ini. Baca artinya itu. Jadi gantian nih. Dia ada anaknya, terus dia istrinya, dia baca terus. Saya baca. Itu sampai Kalau begitu. kita tadarus Al-Quran Arabnya, dia artinya. Dia artinya. Kenapa?
Kalau dia artinya itu pendapatnya kita langsung tahu nih. Iya, paham. Nah, paham. Oh ini maunya Allah. Oh ini maunya Allah. Oh ini maunya Allah. Cuman kan kita ini kan yaitu yang saya katakan bahwa orang Belanda dulu itu nggak suka kita tahu artinya. Dia nggak bisa menjajah kita 350 tahun. Makanya kenapa? Kenapa kok ulama besar yang bikin tombol hati itu? Coba apa tombol hati pertama? Obat hati. Ilmu perkara nih. Baca Quran. Apa yang pertama? Baca Quran dan maknanya. Moco Quran sak maknane. Bayangin coba. Dan artinya. Moco Quran sak maknane. Ini kan ulama besar, Wali Songo. Bayangin itu pertama. Itu dia bilangin. Kenapa? Dia kan melawan Belanda. Belanda kan nggak boleh baca artinya kan. Kita aja sekarang itu. Kenapa dulu baca artinya nggak boleh mengkong saya? Nah itu. Jangan tuh dari arti lain. Kenapa kan terdapat? Nggak boleh katanya gitu. Tapi saya nggak dengerin. Cuman dia bilang nggak boleh aja, nggak tahu alasannya. Alasannya nggak tahu. Nggak boleh. Katanya ketinggian katanya Pak Kiai. Iya bisa juga kata ketinggian. Padahal sebetulnya ya nama ilmu Allah itu ya pasti tinggi kan. Tinggi. Jadi makanya kita sekarang ini kita kaji Quran. Bayangin kita kan mulainya corona nih. Bayangin kita ngaji di sini kayak baru 3 bulan. Jadi udah lama ya. Wah 6 tahun. 6 tahun. Nggak terasa. Udah bosan ya Pak. Iya, coba sehari. Malah kita kalau malam-malam tuh besok kita Udah pikirin bangun ngaji subuh, lagi. udah Iya, ngaji. ngaji lagi. Malah udah dipikirin kita pakai baju apa ya. Sampai begitu. Saking indahnya kita ngaji Quran. Padahal kan orang kan nggak mikir mau pakai Kalau ngaji merasa nyesel gitu Pak. mau pakai baju apa kayak ojab kan orang kan nggak mikir. Kita aja yang pakai bajunya. Kemarin kayaknya udah baju ini, baju ini coba sampai sedemikian itu. Kira minjam kali ini gitu. Nah jadi Pesan Ustadz bajunya ganti-ganti. jadi kalau kita lihat berarti dari 6 tahun merasakan baru 3 bulan. Berarti dengan ngaji Quran itu suatu yang sangat indah sekali. Yang kedua Pak, tadi kan pertama moco Quran sama makna nena itu. Yang kedua wong alim kembulono. Apa itu? Gaul sama orang alim. Benar. Sama dengan orang soleh. Gaul sama orang alim, orang soleh. Orang soleh. Iya, oh yang kedua. Iya. Iya, itu. Terus apa itu? Sholat wengi lakunana. Nah, salat malam. Pokoknya kita semua itu kan? Iya. Kita semua itu. Nah, cuman saya tambah satu. Apa saya tambah Sedekahnya nggak ada, satu? sedekahnya. Bilang infak sedekah ojo lele. Oh, Ojo lali. Ikan lele. Ojo lali ya. Nah itu aja saya tambah satu. Infak Mungkin sedekah. belum selesai Pak. Mungkin juga. Pembuatannya belum Itu selesai. ada 5. Oh iya, saya berapa? C-nya ditambah 6 ya. Kalau 6 apa pitu ya? 6. Oh 6 aja ya. 7 pitu. Jadi Pitu, itu wong pitu. Masya Allah. tapi memang banyak baca Quran itu sesuatu hal yang sangat-sangat dahsyat sekali. Yang saya rasakan, oh iya Quran. Kalau Subhanallah. kita baca Quran tuh pakainya hati kita adem, tenang, enak gitu. Oh luar Kalau biasa. belum baca kayaknya kurang. Iya. Nah, tadi kan kita mengelaborasi yang surah 96 ayat tadi ya. Iya, 1 1 sampai Berarti kita tahu nih ada 2 ilmu kan? Ya. Ilmu yang dapat dari pendidikan secara formal, ada yang memang Allah kasih, ya kan? Baru itu namanya ilmu laduni. Iya. Quran juga bicara ya, Pak. Quran juga bicara. Iya. Rahasia. Dan bicara juga di surah 55. Ah, 1 sampai 4 coba. Nah, coba aja. Silakan Ibu Hapsi. Oh iya, Ibu Hapsi. Ya, benar. 55 1 sampai 5. Ya. 1 sampai 4. Baik, Siapa? saya baca surat 55 Ar-Rahman ayat 1 sampai 5. 4. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Maha Pengasih, yang telah mengajarkan Al-Qur'an. Dia menciptakan manusia, mengajarnya pandai berbicara. Nah jadi kalau kita lihat ini, Allah kasih tahu Ar-Rahman. Allah itu Maha Pengasih sekali. Tanda dia Maha Pengasih sampai Allamal Quran. Mengajarkan Quran.
Sampai maha pengasih dia khalaqal insan, menciptakan manusia. Nah, pengasih lagi allamahul bayan. Dia mengajarkan pandai bicara. Bicara apa? Bicara Quran. Nah, jadi makanya sebetulnya asal kita tadi doanya tadi ada kemauan, dan kayak Nabi Adam tadi itu ada kemauan yang kuat. Kita pingin, kita berdoa, terus ngaji lagi. Nanti dikasih lagi ilmunya itu. Dikasih lagi. Ya betul itu. Ya kenapa kalau orang itu dia jihad, ya itu yang 2969 itu. Bahkan Ustazah Ani Muhali Baik, saya baca surat Al-Ankabut ayat 69. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan kami akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Dan sungguh Allah beserta orang-orang yang berbuat baik. Shadaqallahul azim. Nah, jadi Allah akan orang-orang yang berjihad nih. Tadi kan dikatakan surat 2552, berjihadlah kamu dengan Quran. Nah, orang-orang yang berusaha berjihad untuk dia tahu nih jalan Allah ini. Mana nih jalan Allah ini? Dia berjihad, berusaha, dan berdoa. Maka Allah kasih tahu, kami berikan kepada kamu itu jalan-jalan kami. Jadi kalau tadi dia minta jalan menuju kepada Allah itu satu, dikasih Allah jalan bukannya satu. Bisa lewat sini, nyampai kepada Quran semua. Cuman satu aja Allah minta di ujungnya itu, Allah selalu bersama orang-orang yang banyak berbuat baik. Jadi kalau orang itu selalu berbuat baik itu dikasih oleh Allah itu. Maksudnya jalan-jalan kami itu maksudnya semua urusan dipermudah gitu ya. Dipermudah untuk menuju kebenaran kepada Quran. Makanya di dalam surat 12 ya, surat 12. Ayatnya 22. Silakan Ustadz Elang. Ayat 22 ya. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ketika dia telah cukup dewasa, kami berikan kepadanya hikmah dan ilmu. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Nah, jadi ini kan Nabi Yusuf nih. Ya, Yusuf. Ketika dia dewasa, dia diberikan oleh Allah ilmu, al-hikmah, ilmu pentadbir mimpi. Allah katakan, kenapa sih dia diberikan ilmu kelebihan pentadbir mimpi? Karena dia banyak berbuat baik. Maafin saudaranya. Ya, iya kan? Maafin saudaranya, sabar, mengunjungin saudaranya. Terus ini Pak, satu lagi yang mungkin saya ingin mengelaborasi lagi yang surat tadi. Surat yang 35 tadi. 35, 29. Nah, yang ayat 28-nya Pak. 28. Nah, ya. Kan tadi kan amalan ulama ya. Ya. Coba yang buka lagi yang 28 itu. 35, 28. Silakan Pak Ustadz Kailan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Fatir ayat 28 ya. Dan demikian pula auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan demikian pula di antara manusia, makhluk yang bergerak, yang bernyawa, dan hewan-hewan ternak, ada yang bermacam-macam warna dan jenisnya. Di antara hamba-hamba Allah yang takut kepadanya hanyalah para ulama. Sungguh Allah Maha Perkasa, Maha Pengampun. Shadaqallahul azim. Jadi kalau kita lihat ayat ini, itu kan tadi kan dikatakan yang 29-nya kan amalan ulama Pak ya. Ya. Ulama Quran, sholat, sedekah. Nah kalau kita lihat ayat ini juga Allah sebutkan tuh pertama An-Nas, yang kedua Ad-Dawab, yang ketiga Al-An'am. Jadi supaya manusia tetap menjadi manusia dan dimanusiakan. 3 jangan lupa tadi Pak.
Ya. Qurannya, sholatnya, infaknya. Betul. Kalau manusia tidak 3 itu bisa turun 4 derajatnya. Bisa. Ad-dawab. Ya. Ada kan ayatnya ya? Iya. Ad-dawab. Ini binatang Seburuk-buruknya makhluk. apa? Makhluk. Bentuknya yang- masih manusia, buruk. tapi sebutannya ad-dawab. Karena nggak gunain panca indera. Atau level Al-An'am. ketiga, Ya. Al-An'am. Balhum adol. Ya, ya, ya. Luar biasa. Lebih rendah lagi. Wah, luar biasa memang. Jadi kalau ingin manusia mempertahankan eksistensi kemanusiaannya, nggak lupa 3 itu. Nah, makanya kan surat 1678 itu benar sekali itu. Silakan Ustazah Yuli Halim. Baik, saya baca surat 16 ayatnya 78 ya. 16 ayatnya 78 ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun. Dan Dia memberimu pendengaran, penglihatan dan hati nurani agar kamu bersyukur. Lihat nih. Jadi antara kamu dilahirkan dari ibumu, dulu itu nggak tahu apa-apa. Nggak tahu apa-apa, nggak punya apa-apa. Gak bisa apa-apa. Nggak bisa apa-apa. Kemudian setelah kamu besar, Allah kasih kamu apa yang pertama? Pendengaran. Pendengaran. Mestinya kan kupingnya ini dengarin tuh ngaji Quran. Kedua, Penglihatan. penglihatan. Mestinya matanya digunakan untuk melihat Quran. 3, Hati nurani. hati nurani. Hati nurani itu digunakan untuk memahami Quran. Kenapa? Karena hati nurani itu tidak akan berdusta dia. Ucapan orang bisa berdusta, tapi hati tidak akan dusta dia. Kenapa? Hati itu murni dia. Makanya Quran ini konsumsi hati. Jadi kalau orang itu pingin benar-benar mendapatkan sesuatu yang konsumsi hati, Quran. Dan itu semua diminta pertanggungjawaban pakai. Betul nanti suatu saat nanti. Artinya yang bisa menerima Quran itu orang-orang yang berhati bersih, murni. Betul. Makanya yang bisa menerima Quran itu kan Allah kasih tahu tuh di surat 56 ada di ayat 77 tuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu laqur'anun karim fi kitabim maknun la yamassuhu illal mutahharun tanzilum mir rabbil alamin. Sampai berapa? Terus ya? Apa bihadzal hadisi antum mudhinun wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun. Shadaqallahul azim. Yang artinya, aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Sesungguhnya ia benar-benar Al-Quran yang sangat mulia, dalam kitab yang terpelihara. Tidak ada yang menyentuhnya kecuali para hamba Allah yang disucikan. Al-Quran diturunkan dari Tuhan seluruh alam. Apakah kamu menganggap remeh berita ini Al-Quran dan kamu menjadikan rizki yang kamu terima dari Allah justru untuk mendustakan Al-Quran? Kalau begitu, mengapa kamu tidak? Nah, jadi Allah katakan innahu laqur'anun karim. Sungguhnya Quran ini adalah bacaan yang sangat mulia. Kalau kita ini tadinya kita belum mulia nih, dengan kita sering baca Quran, tidak mulia, belum mulia menjadi mulia. Dan Allah katakan Al-Quran yang mulia ini fi kitabim maknun, tersimpan ya di Lauhil Mahfuz. Makanya nggak ada orang yang bisa merubahnya. Allah katakan dia juga la yamassuhu illal mutahharun, tidak akan menyentuh hati Quran itu kecuali orang-orang yang suci. Suci makanannya, suci hatinya. Nah, kemudian Allah katakan ini Quran ini adalah diturunkan dari Rabbul Alamin, dari Tuhan pemelihara seluruh alam ini. Apakah kamu menganggap remeh saja ini Quran ini? Sebetulnya Quran ini rezeki
Ki, apa kamu sia-siakan aja rezeki itu? Orang dapat surat dari Persija dia takut, Pak. Ya enggak? Ini dari Rabbul Alamin. Waduh. Iya kan? Iya. Dunia ya. Iya. Nah, makanya kalau kita melihat ngaji Quran ini ya, memang sesuatu hal yang sangat-sangat dahsyat sekali itu. Dan kita itu banyak juga sebenarnya kita diajarkan oleh Allah dengan kita ngaji ini. Contoh nih misalnya. Contoh. Kan di dalam surat 35 ayatnya itu 10. Ya. 35 10. Baik, saya baca surat Al-Fatir, surat Fatir ayat 10. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Siapa yang menghendaki kemuliaan, ketahuilah kemuliaan itu semuanya milik Allah. Kepadanya lah akan naik perkataan-perkataan yang baik dan amal soleh akan diangkatnya. Adapun orang-orang yang merencanakan kejahatan akan mendapat azab yang sangat keras dan rencana jahat mereka akan hancur. Ya. Sadaqallah. Jadi Allah katakan barang siapa yang ingin kemuliaan, ya semua orang pasti mau dong mulia kan. Dari nggak mulia menjadi mulia kan. Allah bilang kalau kamu ingin mendapatkan kemuliaan itu hanya ada di tangan Allah. Gimana cara ngambilnya ini? Kemuliaan ini satu, dengan ucapan yang baik. Ucapan baik itu ngaji. Satu. Yang kedua, amal yang baik. Nah, dengan dua ini, maka dia akan mengangkat kamu ini. Kamu jadi terangkat ini. Adapun orang-orang yang berbuat jahat, berbuat buruk itu akan mendapatkan azab paginya nanti itu. Dan rencana buruk itu akan hancur. Nah, balik lagi kepada tadi, misalnya kita ini. Kalau kita ini misalnya selalu ucapan Quran. Misalnya ini. Besok kita podcast ha. Insya Allah. Siap. Kan kadang-kadang kan enggak. Besok podcast siap. Tahu gak ada. Padahal ngucapin insya Allah itu kan Quran. Atau misalnya dia bilang, ayo kita misalnya ke gunung mana, dia di jalan yang lihat ada yang indah-indah, subhanallah, masya Allah, Quran enggak? Quran. Kemudian lagi dia misalnya lupa sesuatu, dia bilang astagfirullahaladzim, Quran enggak? Quran juga coba. Lihat orang, lihat musibah, innalillah, Quran juga coba. Jadi sebetulnya kita ngaji Quran udah sampai kita ngaji begini, keseharian kita dibiasain tuh. Kalimat-kalimat Al-Quran itu. Dapat rezeki, alhamdulillah. Alhamdulillah. Berapa Orang yang belum belajar Quran, Orang yang belum belajar Quran ketika dengar orang sakit dibilang innalillah dia malah marah. Iya, ya itu. Belum meninggal. Karena dia belum ngaji kan. Belum meninggal. Malah dia bilang, lu doain gue ya. Pas ke sana, copot. Enggak biasa. Sebetulnya kan gambaran. Makanya Allah bilang kalau kamu mengucapkan pengajian atau pengajian ucapan-ucapan yang kelimatan thayyibah itu sampai digambarkan oleh Allah itu surat 14 ayatnya 24 25. Silakan Ibu Nur Asia. Surat 24. Surat 14, 24. Baik, saya baca Quran surat 14 Ibrahim ayat 24 dan 25. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tidakkah kamu memperhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik, akarnya kuat dan cabangnya menjulang ke langit. Pohon itu menghasilkan buahnya pada setiap waktu dengan seizin Tuhannya. Dan Allah membuat perumpamaan itu untuk manusia agar mereka selalu ingat. Shadaqallahul azim. Nah, jadi Allah Ta'ala perumpamaan ucapan-ucapan yang baik, ucapan kalimatun thayyibah tadi itu,
Jadi sampai Allah katakan digambarkan dengan pohon. Pohon ini gede sekali. Akarnya sampai ke dasar bumi. Rantingnya sampai ke langit. Berbuah setiap musim. Masya Allah. Nggak ada buah itu. Kecuali buah ngaji Quran. Buah ucapan baik. Jadi berbuah setiap musim itu Pak, begini maksudnya. Kan ada orang ngaji pas Maulid, pas Isra Mi'raj, Pas Ramadan. Nah kalau kita kan tiap hari, nah itu musimnya nggak ada musim tiap hari. Nah, kayak gitu. Pohon yang baik ini. Pohon yang baik setiap. Tanpa musim. Iya. Musim gak musim ngaji ya. Tapi Allah gambarkan juga ini orang yang mungkin suka caci maki orang, suka sumpah serapah. Digambarkan juga di ayat selanjutnya. 14, 26, 27. 26. Terusannya tadi bawahnya. Iya. 26. Baik, saya baca surat Ibrahim ayat 26. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan perumpamaan kalimat yang buruk seperti pohon yang buruk yang telah dicabut akar-akarnya dari permukaan bumi, tidak dapat tetap tegak sedikit pun. 27. Allah meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh dalam kehidupan di dunia dan di akhirat, dan Allah menyesatkan orang-orang yang zalim, dan Allah berbuat apa yang Dia kehendaki. Nah, jadi Allah juga bikin perumpamaan juga yang ucapan caci maki, sumpah serapah. Ya, dia kayak pohon juga. Tapi pohonnya nggak ada akarnya. Pohonnya nggak ada rantingnya. Apalagi buahnya dong. Ranting juga nggak ada. Akar nggak ada. Ya, daunnya ada. Dan hati-hati kalau dekat pohon itu. Nanti ada angin, nimpa dia, nimpa kita. Nah, makanya Quran itu luar biasa coba. Dia bikin contoh, dia bikin perumpamaan sampai seperti itu. Nah, makanya tinggal kita gali lagi Quran itu. Kayaknya makin kesininya makin mantap, makin kesininya makin enak, makin kesininya makin dalam. Nah, cuman tadi Allah minta itu dengan dia baca Rabbana la tuzigh qulubana tadi, Rabbi zidni ilma tadi, dengan dia baca saya Rabbi shrah li sadri. Kalau Rabbi shrah li sadri supaya jangan kaku dia mengucapkan itu, dan orang apa yang diucapkan itu orang itu paham. Sebetulnya kalau kita kaji Quran ini sebenarnya itu ngajarin kita ini nih, ngajarin kita lagi sampai kepada kita itu sampai kepada puncaknya kita akan mendapatkan Quran itu. Luar biasa. Dan itu bisa itu. Berbicara tanpa Quran sama dengan tadi Pak, pohon nggak ada akarnya. Nah, mantep. Iya kan? Ditelusuri, oh dongeng rupanya. Nah, ya kan? akarnya nggak ada kan? Apa namanya? Rantingnya nggak ada. Masya Allah. Ngarang-ngarang jadi. Atau pohon mati. Pohon mati kan nggak ada manfaatnya nih, malah nimba orang nanti kan. Sama yang ilmu bila amal itu ya. Iya. Saja bila sama. Masya Allah. Ilmu yang tidak makan bagi pohon yang tidak berbuah. Subhanallah. Mantap. Cuman kalau saya perhatikan emang di Quran itu kan seperti begini nih. Surat 46 ayatnya 19 tuh. 46. Ini kayaknya perlu ke puncak Pak. Ngaji seharian. Semalam ya. Iya, maksudnya ada aja ya. Iya, nyambung terus. Enggak bisa di sholat aja. Ahqaf ayat 19. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan setiap orang memperoleh tingkatan sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. Dan agar Allah mencukupkan balasan perbuatan mereka dan mereka tidak dirugikan. Jadi memang Allah kasih tahu orang itu ya ilmunya ya dapat hasil Qurannya sesuai dengan apa yang dia amalkan itu. Jadi kalau dia makin sering dia ngaji pagi, ngaji malam, makin mantap ya. Cuman kalau dia misalnya ngaji sekali 3 hari enggak beda dia. Ilmu juga beda.
Ya. Apa? Saya pagi doang nggak bisa. Iya, yang nah kalah dengan yang pagi malam. Kalah pagi malam. Ada saya lihat dulu ada orang dulunya itu dia kalau ikut Zoom tuh nggak pernah, paling tiga kali sebulan nggak dulu. Sekarang dia rajin, jadi teman oleh ustazah juga yang kalau layarnya itu kayak Ka'bah tuh dia. Wah, makin ini makin saingan nih. Makin saingan nih, Masya Allah. Iya. Nah, jadi dengan amal-amal dia itulah yang akan menambah lagi ilmunya itu. Jadi makin lama makin mantap. Ya, Pak Kiai. ya baik. Terima kasih Pak Kiai untuk penjelasannya pada podcast kita siang hari ini. Alhamdulillah selesailah sudah podcast kita pada siang hari ini. Semoga apa yang Pak Kiai Najamuddin sampaikan dan Pak Ustadz Elang bermanfaat untuk kita semua dan begitu sangat luar biasa Al-Quran ya Bu Ustazah. Ya, betul, Masya Allah. Silakan Bu Ustazah. Baik, alhamdulillahirobbilalamin. Selesai sudah podcast kita pada siang hari ini. Terima kasih atas kedatangan para tamu. Semoga podcast kita tadi menambah kekuatan kita untuk belajar Quran. Kita dapat mengambil ibroh dari semua ini. Wabil khusus penonton podcast kita, semoga ini menjadikan pelajaran yang sangat berharga. Karena Quran itu saking dahsyatnya ya Pak Kiai, bisa merubah hati yang keras menjadi lembut. Masya Allah, luar biasa. Semoga kita selalu menjadi orang-orang yang diberi waktu sama Allah untuk terus belajar Quran. Amin ya rabbal alamin. Tetap istiqomah untuk belajar Quran dan hidup bersama Al-Quran. Amin. Baiklah, saya akan bacakan satu ayat. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 69 Al-Haqqah ayatnya 68. Wa innahu latazikratul lil muttaqin. Ulang ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innahu latazkirotul lil muttaqin, yang artinya dan sungguh Al-Quran itu pelajaran bagi orang-orang bertakwa. Shadaqallahul azim. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Jangan lupa kita doakan Pak Kiai Haji. Ya, amin. Kita doakan Pak Kiai semoga selalu sehat. Amin. Semoga keluarga sakinah mawaddah warahmah, anak cucu keturunannya menjadi hamba-hamba yang soleh dan salehah. Dan Yayasan Hazanah Kebajikan semoga makin maju, program-programnya maju, dan apapun yang sedang Pak Kiai inginkan, yang Pak Kiai doakan, semoga dikabulkan oleh Allah. Amin. Dan kita semua selalu sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum saya tutup, mari kita ucapkan hamdalah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.